Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Mizur Adli dengan NIM 2023143676. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, langsung ke materi. Apa itu bahagia? Bahagia itu suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, kegembiraan yang intens. Bahagia menurut Islam, perasaan tenang yang ada dalam setiap pemeluk agama Islam karena memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya. Next, menurut para ahli, Ibnu Al-Qayyim Zaujiyah menjelaskan kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Menurut Imam Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Dan yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, itu ada dua. Yang pertama, bahagia hakiki, kebahagiaan hurawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majusi, yaitu kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Next, makna kebahagiaan menurut pandangan Islam. Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian atau arti dari kebahagiaan sejati berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah Al-Qur'an dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat sosial dalam kemasyarakatan dan atau semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan yang sesungguhnya atau sejati terletak pada ketenangan hati seseorang. Next, menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap taubat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai dan kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan. Next, karakteristik hati sehat. Yang pertama, selalu beriman kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hati, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah karena urusan dunia, selalu mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan ketika menjalankan sholat, selalu memperhatikan waktu agar tidak terbuang sia-sia, dan yang terakhir, selalu berorientasi kepada kualitas amal selama hidup. Next, mengapa manusia harus beragama? Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Menurut Profesor Udin Winata Putra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Menurut konsep teologi Islam, bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Menurut teologi ini, manusia diberi tugas, yaitu tugas membebaskan diri dari dosa itu. Dan menurut teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Next, bagaimana agama membahagiakan manusia? Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak terwujud dalam kehidupan konkret dengan jalan pembagian orang yang lain. Next, membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. La ilaha illallah, landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan oleh semua para nabi dan rasul. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menggambarkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil.
Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyentuhkan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Next, kesimpulan. Agama memiliki peran penting dalam memahami dan mencapai kebahagiaan. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai bagaimana agama dapat menjamin kebahagiaan. Yang pertama, landasan agama sebagai sumber kebahagiaan. Iman dan petunjuk Al-Quran. Kebahagiaan sejati terkait dengan suasana hati yang sehat atau qalbun salim. Hanya melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran, kita dapat menciptakan suasana hati yang bahagia. Kesadaran dan akan pemilik kebahagiaan. Allah adalah pemilik kebahagiaan, kesuksesan, dan kekayaan. Kebahagiaan dapat diraih dengan mendekat kepadanya. Yang kedua, perbedaan antara kebahagiaan hakiki dan semu. Kebahagiaan semu terkadang kesuksesan duniawi seperti nilai bagus atau beasiswa memberikan kebahagiaan semu, namun ini hanya sementara dan tidak selalu memadai. Yang kedua, kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang sejati terkait dengan hati yang sehat dan pusing dengan baik. Ini melibatkan hubungan dengan Allah sebagai pemilik kebahagiaan. Dan yang terakhir, tujuan hidup menurut agama, sa'adah di dunia dan akhirat. Tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketaatan kepada Allah dan kebaikan. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Bila nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 48 sudah. 48 belum lah keluarnya. Ini langsung kan apa itu dulu?